Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Oktavian Mardianta dari Sarjana Terapan Gizi semester 5 Politeknik Kementerian Semarang. Di sini saya akan membahas tentang pengawetan. Karena pada dasarnya makanan itu tidak bisa tahan lama untuk disimpan nih, terutama bahan makanan yang mengandung kadar air yang tinggi. Kalau kadar airnya rendah, misal salep, tepung, itu masih bisa disimpan dengan daya simpan yang lama nih. Nah, yang relatif singkat itu bikin produsen sama industri makanan kecil tuh sedih. Kenapa? Karena dia nggak bisa nih produknya jadi awet terus, awetnya lama gitu kan. Bahan makanan tambahan itu gak sengaja nih ditambah biar memperbaiki penampakan, cita rasa, struktur, tekstur, terus meningkatkan nilai gizi serta memperpanjang daya simpannya. Nah, penggunaan bahan makanan tambahan ini dilarang jika bertujuan menutupi mutu yang rendah. Masa mutu nih, kita mau bohongin konsumen kita mutunya rendah tapi kita kasih pengawet biar kelihatan cantik gitu, itu dilarang. Nah, bahan makanan tambahan digunakan sebagai bahan pengawet dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengawet alami yang aman digunakan, yang dikenal dengan istilah GARS. Terus ada contohnya itu ada apa aja ya? Ada garam nih. Oh, ikan seger kan kadar airnya tinggi nih. Nah, cara ngawetinya gimana? Biasanya para penjual ikan, kalau sepengetahuan saya, budi saya jual ikan nih, dia selalu ngasih garam yang kerosok sama es batu biar ikannya itu selalu ikannya itu awet. Tapi kan emang karena jualannya mungkin nggak cuma sejam 2 jam, jadi biar awet gitu sampai dia pulang lagi gitu. Nah, gula juga bisa nih buat ngawetin. Manisan nih dibikin buah nih dibikin manisan gitu kan biar awet. Terus cuka, lemon, kayu manis, cengkeh. Lalu ada yang kedua itu kelompok pengawet yang dalam batas tertentu masih aman, jadi masih bisa digunakan, tapi ada batasnya nih, nggak boleh lebih-lebih, nggak boleh kemaruk ya. Nah, dengan istilahnya itu ada juga istilahnya ADI atau asupan harian yang dapat diterima. Nah, itu tuh kan kalau kita melebihi itu tuh efeknya merugikan terhadap kesehatan kita. Sesuai dari peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 033 tahun 2012 itu tentang bahan makanan tambahan pangan. Contohnya kelompok ini adalah asam sorbat dan garamnya, asam benzoat dan garamnya. Lalu kelompok ketiga itu bahan pengawetnya sama sekali tidak boleh digunakan. Itu tuh ada salah satu contohnya asam borat. Terus nih yang pasti kalian udah familiar banget nih, formalin. Ini formalin nih. Nah, formalin itu apa sih? Formalin itu larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk nih. Aduh, sampai mabuk say. Nah, di dalam formalin itu terkandung sekitar 30% formaldehid dalam air. Nah, formalin sering digunakan sebagai bahan disinfektan. Nih, lagi corona kan. Bahan insektisida, susah banget nih mulut kan ngomong gitu. Terus bahan baku industri plastik dan digunakan juga pada berbagai macam industri seperti industri tekstil, farmasi, kosmetik, serta digunakan untuk mengawetkan mayat. Bayangin kalau makanan kita terdapat formalin buat mayat nih biar awet. Terus tubuh kita kalau
kita makan formalin kita jadi awet nih sampai tua, kan nggak mungkin. Namun pada kenyataannya formalin sering disalahgunain. Nah kan padahal tadi udah di peraturan Menteri Kesehatan yang nomor 033 kan udah dilarang nih, formalin dilarang digunakan, berbahaya gitu kan. Formalin banyak digunakan nih dalam makanan industri rumah tangga dan industri kecil untuk menengah, karena itu harganya yang relatif lebih terjangkau daripada menggunakan yang kelompok yang tadi yang pemakaian terbatas kayak ADI gitu kan, kayak asam benzoat itu, dan garamnya tuh lebih mahal, jadi mereka lebih memilih menggunakan formalin. Nah apabila formalin masuk melalui saluran pencernaan kita nih, udah masuk nih, menyebabkan nyeri hebat disertai inflamasi. Bayangin kita gara-gara makan formalin. Nah tapi tubuh kita juga bisa ngelayan muntah nih ya, gara-gara kita makan tahu yang berformalin. Nah hasil penelitian BPOM dari 700 sampel produk makanan yang diambil dari Jawa, Sulawesi Selatan, dan Lampung, 56% diantaranya mengandung formalin. Bayangin nih, ya Allah, banyak banget gitu kan. Formalin memiliki unsur aldehyid yang mudah bereaksi dengan protein. Apa nih bahan proteinnya tinggi? Tahu ini kan dia juga bikin teksturnya nggak lunak gitu. Tahu kasih formalin nih. Nah makanya di sini kita membahas tentang pemeriksaan tahu yang ada formalinnya apa enggak. Nah uji kandungan formalin pada makanan biasanya dilakukan melalui pemeriksaan di laboratorium dengan menggunakan zat kimia. Nah namun di sini saya akan jelasin yang simpelnya, yang kita nggak perlu ke lab kimia nih, dengan bahan alami yang mudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan kulit buah naga. Masih tahu kan kulit buah naga? Masih nanti coba deh di rumah ya. Nah karena kulit buah naga itu dilaporkan dapat mendeteksi adanya kandungan formalin dalam bahan makanan itu. Nah alatnya yang digunakan apa aja ya? Alatnya itu ada pisau, blender, elmeyer, pipet tetes, labu ukur, stop buat, labu semprot, tisu. Bahannya ada sampel tahu lah yang tidak akan terlupakan, terus ada larutan KMNO4, terus ada kulit buah naga dan aquades. Nah cara ujinya gimana sih? Nah cara ujinya yang pertama, buang bagian kulit buah naga yang paling luar nih, yang bergejolak tuh dibuang, buang. Nah habis itu potong nih kulit buah naga menjadi bagian kecil, kemudian haluskan kulit buah naga itu menggunakan blender dengan menambahkan sedikit air. Lalu ambil 100 gram si tahu ini, kemudian haluskan menggunakan mortar. Kalau nggak punya mortar ya harus punya. Nggak bohong, udah dihaluskan nih. Nah habis itu tambahkan 20 ml aquades, habis itu saring. Nah setelah itu ambil 10 ml hasil penyaringan, masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan 10 tetes larutan kulit buah naga tadi, goyangkan tabung. Amati nih perubahan yang terjadi. Kalau menjadi ungu muda yang hampir tidak terlihat dan mengandung endapan berwarna merah, berarti itu tahunya fix ada formalinnya. Nah pada penggunaan ekstrak buah naga dengan membandingkan yang sama, yang non formalin nih, timbul warna merah pada tahu yang terendam formalin sebelum dipanaskan, dan setelah dipanaskan warna yang terjadi sama, yaitu ungu kemerahan. Hal ini disebabkan kandungan pada buah naga tersebut mengandung zat
warna betalanin ini susah mulutnya. Nah, serat yang tinggi terdapat pada daging maupun kulit buahnya. Betasin merupakan zat warna yang berperan memiliki warna merah dan merupakan golongan betanin. Nah, saran nih buat nyari tahu nih yang nggak formalin, kita harus berani nih. Terus aku beli tahu, oh iya ini mbak, mana sebentar aku lihat dulu tahunya gimana. Kita lihat nih, kita teksturnya kenyal. Kalau kenyal banget nih, kita nih nggak ada punya tahu, kita ih kok kenyal banget sampai itu, berarti dia berformalin guys. Terus baunya kalau nyengat itu berarti dia berformalin juga. Jadi aman, carilah bahan makanan yang aman untuk dikonsumsi agar tubuh kita selalu sehat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tidak lupa memakai masker. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.